minta ampun, berebut salah jabatan tangan. Minta maaf ya Mbah, minta maaf ya Bu, ya dah. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kedua orang itu yang mau berjabatan tangan terus mengucapkan kesalahan, berebut kesalahan. Ya. Jadi ini nanti biar kelihatan betul-betul halal bihalal, itu nanti diadakan salam-salaman. Terus kalau minta maaf ya biasa aja lah. Minta maaf ya Mbah, gitu, ya. Tapi kalau sampean kok minta maafnya kok gini, Mbah, selama saya persaudaraan dengan Mbah, apabila ada kesalahan yang saya sengaja atau tidak sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya Mbah ya. Itu nanti kelamaan malah nggak cukup waktunya, ya dah. Terus kalau disingkat lagi, ini nggak boleh kosong-kosong ya, ini nggak boleh, ya dah. Kosong-kosong ya, kayak anak muda sekarang. Ini jangan ya. Minta maaf Mbah, minta maaf Kang, minta maaf Yu. Itu ya, tinggal ya. Ini cepat nanti ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salaman-salaman kita nanti betul-betul membawa keberkahan dan dosa-dosa kita betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita lebih paham lagi ya, karena mumpung kita masih bisa kumpul yang seperti ini, corona sudah jauh ya dah, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Besok bakal ana timbalane ora kena wakilan. Besok bakal ana timbalane ora kena wakilan. Timbalane Kang Maha Kuwasa gelem ora bakal dipeksa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicucukna neng omahku tanpa bantal, tanpa kelosong. Dicucukna neng omahku tanpa bantal, tanpa kelosong. Diusui anjang-anjang, diuruki dem siram kembang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena neng omahku tanpa bantal, tanpa kelosong. Dicucukna
neng omahku tanpa bantal tanpa kelasa diusui anjang-anjang diuruki dan siram kembang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangga-tangga padha sambang padha nangis kaya wong nembang. Tangga-tangga padha sambang padha nangis kaya wong nembang. Sebab ngaji mung arang-arang ngono iku imane kurang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini di samping membawa keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, mudah-mudahan di dalam menghadapi tahun 2024 ini kita betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tahun 2024 ini diprediksi niku suasananya sangat-sangat luar biasa. Nah, suasana yang sangat luar biasa maksudnya tuh panasnya panas luar biasa. Itu kalau tidak didasari dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan lewat. 2023 sekarang ini, kemarin di waktu 2022 diprediksi sama kiai sama primbon, ya nah, ternyata ya betul rasanya kurang nyaman. Ekonomi dulu rasanya itu enak, tangan digoyangkan, diobahkan, itu tekone iki dhuwit Pak Bu, ya ta. Saiki tangan diobahne, sikil diobahne, ternyata dhuwit tekone ya rodok seret. Nggih ta? Lah, keseretan dhuwit sing kaya ngono iku ya ndadekake suasana kurang nyaman. Oleh karena itu, kalau didasari kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin walaupun panasnya kayak apa tetap aman. Nah, mencari kekuatan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya harus mengaji. Alhamdulillah Arso 8 sekarang ada pondok pesantren. Ya, kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dicari lewat lantaran ilmu agama. Ya, mudah-mudahan pondok pesantren yang ada di Arso 8 ini betul-betul hidup, betul-betul barokah, ya, betul-betul manfaat.
yang diasuh oleh Bapak Kiai Fakih. Bapak-bapak, ibu-ibu, tapi harus ingat, Bapak Kiai Fakih ini manusia. Pendidikannya bisa berwujud dengan baik, dengan nyaman, itu atas kerjasama siapa? Masyarakat, jamaah. Kalau jamaahnya, masyarakatnya itu kok tidak pelit, mboten muwedit, mboten pawait, insya Allah pendidikannya akan hidup. Jadi saya mohon, mumpung ada tempat pendidikan. Karena apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tidak didasari dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang amal itu tanpa pakai ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Ini jelas Pak Bu, ya. Oleh karena itu supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala didasari ilmu. Ilmu itu harus dicari. Jangan nggak dicari, harus dicari. Insya Allah kalau kita beribadahnya itu didasari dengan ilmu, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengumpulkan harta benda, ingin mengumpulkan duit sing akeh, itu harus tahu ilmunya, cari duit. Di dalam kumpulnya uang itu dengan lewat lantaran dagang, kita harus cari ilmunya dagang. Kita mau melaksanakan sholat, harus cari ilmunya sholat. Kita mau melaksanakan puasa, kita harus cari ilmunya puasa. Kita mau melaksanakan haji, kita harus cari ilmunya haji. Insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kesempatan ini masih ada, bapak-bapak, ibu-ibu diberi umur panjang oleh Allah seperti ini, tolong diniati bertolabul ilmi. Insya Allah kalau kita diniati kumpul-kumpulnya bertolabul ilmi, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sira urip ana donya orang gawa apa-apa, orang ngerti apa-apa, mbok ya dong rumangsana sejatine menungso apes lan ina. Paham wong Kebumen? Paham nggih? Bondo donya bisa sirna, pangkat derajat bisa oncat, merga iku mung titipan sangka ngarsane pangeran. Kabeh menungso mung sarderma kanggonan musik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah salatullah habibillah ala yasin habibillah. Sholat, puasa, zakat, haji itu perintah ilahi. Jangan disakiti dan dihianati. Sholat, puasa, zakat, haji itu perintah
kita ilangi, jangan disakiti dan dikhianati. Kalau ingin hidupmu jadi bahagia, kalau ingin hidupmu jadi mulia, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lantaran gua garwanya ibu, dulu tidak tahu apa-apa, tidak bawa apa-apa. Si jabang bayi yang dulunya kecil mungil semakin bertambah hari semakin bertambah besar, semakin bertambah bulan semakin bertambah besar, semakin bertambah tahun semakin bertambah besar, dan semakin jadi remaja-remaji bertambah tahun lagi sampai jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Ternyata kita dituntut oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita disuruh mencari ilmu, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuntutan-tuntutan yang seperti itu, kalau sudah tahu ilmunya, ya, itu bisa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadi tergolong orang-orang yang selamat. Itu kalau bisa jaga sholat, bisa jaga puasa, bisa jaga haji, insya Allah kita tergolong orang-orang yang selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi saya tunggu-tunggu, ternyata nggak ada sambutan, jadi langsung saya, ya dah. Tapi saya tahu itu aturan panitia, karena saya setelah ini jam 1 itu harus disentani. Ini nanti kalau saya lanjutkan sampai jamaah nggak ada yang gini, kok saya terus sampai ngomong, gitu. Tapi walaupun saya nggak dengar, saya tahu, lah iya, apa nggak terasa sudah disuruh ngomong duluan, malah waktunya dihabiskan. Walaupun nggak saman ucap ke aku krungu. Insya Allah kalau sampai ngomong seperti itu, ya, saya sudah tahu kira-kira. Ini kayak kalau saya lanjutkan, mumpung ini betul-betul jadi suasana barokah, tapi kalau saya lanjutkan terus akan jadi suasana bubrah, gitu. Karena sama ngomong, jamaah ngomong terus, ya dah. Ini bukan salah saya, salah panitia. Infonya itu jam 9 dimulai, ternyata jam 10:45 baru dimulai. Ini bukan salah saya. Apalagi kalau saya itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad, jamaah Allahumma sholli alaihi. Wah, iki perasaan nggak karu-karuan, Pak. Iki jelas bahasa pegel. Ya, daripada jamaah pegel kabeh, gitu. Supaya betul-betul jadi barokah. Nggih, kula cukupi sak menten kemawon, sing penting salate nika wau dijaga, gitu. Sholat, puasa, zakat, haji itu perintah ilahi. Jangan sampai disakiti dan dikhianati. Disakiti, dihinatai, ora dilakoni blas ngono lho Pak, maksude iki disakiti ya. Gitu. Kok sampean kok enggak salah, kok salah paham. Jadi enggak diamalkan yo padha karo nyakiti.
Lelek sholat iku wis gak dilakoni, dilarani, ya sampai ning ngadepane Allah ya lara kabeh. Ya, sakit semuanya karena sholat kunci segala-galanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit cerita yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan betul-betul ada manfaatnya. Karena saya betul-betul ragu-ragu betul. Saya teruskan nanti gini, enggak saya teruskan nanti gini. Jadi serba bingung. Nanti lain kali kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngundang saya, tolong tepat waktu biar enggak membingungkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa مقاصدنا